Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasofa Salsabila, saya dari kelas 10D SMA Nazatul Tulab. Di sini saya akan membahas soal-soal pendapatan nasional. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama. Di sini terdapat sebuah soal. Negara Kuratama pada tahun 2019 memperoleh GNP sebesar 400 triliun. Penduduk negara tersebut pada tahun yang sama sebesar 80 juta jiwa. Pendapatan per kapita negara Kuratama adalah A. 5 juta, B. 500, C. 50, D. 5000, E. 500. Jawabannya di sini adalah 5 juta. Di sini terdapat sebuah pembahasan. Pendapatan per kapita adalah membagi GNP dengan jumlah penduduk, sehingga pendapatan per kapita sama dengan 400 triliun atau 80 juta, sama dengan 5 juta. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Data pendapatan nasional dalam miliar rupiah, upah sebesar 4.900, laba 3.100, sewa 100, bunga 200, konsumsi 2.000. Investasi 900, belanja pemerintah 1.200, ekspor 2.000, impor 500. Pertanian 4.800, pertambangan 5.000, industri 3.000, jasa 500. Berdasarkan data di atas, besar pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan adalah A. 12.900 miliar, B. 12.100 miliar, C. 11.600 miliar, D. 8.300 miliar, E. 5.500 miliar. Jawabannya di sini adalah D. Di sini terdapat sebuah cara. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah PR. R kita masukkan bernilai 100 ditambah W kita masukkan bernilai 4.900, I-nya kita masukkan bernilai 200, PR-nya kita masukkan bernilai 3.100, sama dengan 8.300 miliar. Jadi jawabannya di sini adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Gambaran keadaan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut. Dalam miliar, GNP bernilai 1.500, penyusutan bernilai 150, pajak tidak langsung bernilai 75, transfer payment sebesar 45.000, pajak penghasilan 60.000, maka net national income adalah A. 1.350, B. 1.320, C. 1.275, D. 1.260, E. 1.230. Jawabannya di sini adalah C. Caranya, NNI sama dengan GNP dikurangi penyusutan dikurangi pajak tidak langsung. GNP-nya kita masukkan bernilai 1.500 dikurangi penyusutan bernilai 150 dikurangi pajak tidak langsung bernilai 75. Lalu dijumlah dan hasilnya 1.270, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Negara Y akan menghitung besarnya pendapatan nasional dengan memakai pendekatan pengeluaran. Beberapa data yang dimiliki sebagai berikut. Sewa tanah 25.000, konsumsi 75.000, upah 30, pengeluaran pengusaha 15.000, ekspor 11.000, impor 6.000. Keuntungan 7.000, ekspor neto 6.000, pengeluaran pemerintah 18.000. Dari data tersebut, besarnya pendapatan nasional negara Y adalah A. 114.000, B. 90.000, C. 95.000, D. 98.000, E. 87.000. Di sini terdapat sebuah pembahasan. Pendapatan nasional bisa dihitung dengan menambahkan konsumsi, pengeluaran pengusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto. Ekspor neto adalah selisih antara ekspor dengan impor sehingga tidak perlu dihitung lagi. Di sini terdapat sebuah rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah ekspor neto. C di sini bernilai sebesar 75.000 ditambah I bernilai 15.000 ditambah G bernilai 18.000 ditambah ekspor neto bernilai 6.000. Dan hasilnya ini dijumlah bernilai 114.000. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Data suatu negara menunjukkan sebagai berikut dalam jutaan US dollar. GNP atau PDB
sebesar 156.000. Produk warga negara asing di dalam negeri bernilai 26.000. Produk warga negara di luar negeri bernilai 10.000, penyusutan 15.000, transfer payment bernilai 8.000. PI adalah jumlah penduduk sebesar 40 juta jiwa, maka besar pendapatan per kapita negara tersebut adalah A. 3.000 US dollar, B. 2.500 US dollar, C. 2.000 US dollar, D. 3.550 US dollar, E. 3.500 US dollar. Jawabannya di sini adalah E. 3.500 US dollar. Di sini juga terdapat sebuah pembahasan. Pendekatan per kapita sama dengan PDB atau PNB atau jumlah penduduk. PDB dikurangi produk WNA di dalam negeri ditambah produk WN di luar negeri atau jumlah penduduk. PDB kita masukkan bernilai 156.000, produk WNA di luar negeri dikurangi produk WNA di luar negeri sebesar 26.000 ditambah produk WN di luar negeri bernilai 10.000 dan hasilnya 140.000. Jadi jawabannya di sini 3.500 adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Metode penghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah metode perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan A. Produksi, B. Nilai tambah, C. Pengeluaran, D. Pendapatan, E. Value added. Pembahasan. Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari faktor-faktor produksi dalam kurun waktu 1 tahun adalah pendekatan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Jadi jawabannya di sini adalah D. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Perhatikan data berikut ini dalam triliun rupiah. GDP sebesar 1.500, pajak langsung sebesar 260.000, pajak tidak langsung sebesar 60, laba ditahan sebesar 200, pembayaran transfer sebesar 160, asuransi sosial sebesar 4.000, penyusutan 150.000, GNP bernilai 1.450, besarnya disposable income adalah A. 900 triliun, B. 940 triliun, C. 950 triliun, D. 1.160 triliun, E. 1.240 triliun. Jawabannya di sini adalah A. Di sini juga terdapat sebuah cara. GNP sebesar 1.450, penyusutan 150, NNP sebesar 1.300, pajak tidak langsung 60, NNI 1.240, laba ditahan 200, asuransi sosial 40, transfer payment 1.160, pajak langsung 260. Besarnya disposable income di sini 900, dari uraian di atas diketahui disposable income sebesar 900 triliun. Jadi jawabannya di sini adalah A. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Diketahui data-data berikut dalam miliar rupiah. Sewa tanah sebesar 30.000, bunga modal 40.000, upah atau gaji 250, laba usaha 50. Maka besaran pendapatan nasional jika dihitung dengan metode pendekatan pendapatan adalah A. 380, B. 370, C. 330, D. 200, E. 170. Pembahasan Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R-nya kita masukkan bernilai 30 ditambah W kita masukkan bernilai 250 ditambah I bernilai 40 ditambah P bernilai 50. Jadi jawabannya 370. Jadi di sini jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Perhatikan data komponen pendapatan nasional negara X berikut. GNP sebesar 30.000, penyusutan sebesar 4.500, pajak langsung sebesar 2.750, pajak tidak langsung sebesar 3.300.
subsidi sebesar 1000. Besarnya NNI negara X adalah A 22.200, B 23.200, C 28.900, D 27.900, E 29.900. Jawabannya di sini B. Pembahasannya, NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. NNP sama dengan GNP sebesar 30.000 dikurangi penyusutan sebesar 4.500 sama dengan 250. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNP kita masukkan bernilai 25.500 dikurangi pajak tidak langsung 3.300 ditambah subsidi 1.000. Dan di sini hasilnya adalah 23.000. Jadi jawabannya di sini adalah B. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Pada 2021, penduduk negara A memiliki pendapatan sebagai berikut. Sewa tanah sebesar 2 juta, upah 5 juta, bunga modal 1.500.000, profit 2.500.000. Berapakah pendapatan nasional negara A? Pembahasan. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. R-nya kita masukkan bernilai 2 juta, W-nya ditambah W kita masukkan bernilai 5 juta ditambah I bernilai 1.500.000 ditambah P bernilai 2.500.000. Semuanya kita jumlah dan hasilnya 11 juta. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Background tak lebih